terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan Pak Kiai. Saya jadi ingat beberapa cerita teman-teman atau kayaknya saya juga baca di media sosial. Ada banyak kasus misalnya kita ikut sholat berjamaah, kemudian kita tuh nggak tahu artinya sebenarnya bacaan imam gitu ya. Tapi rasa-rasanya bacaan Quran itu kemudian menyusup ke relung hati dan itu bisa membuat kita berurai air mata. Itu iman tuh di situ. Itu ya? iman di situ. Gitu loh. Makanya iman itu akan bergantung dengan rasa. Rasa itu yang akan membentuk khusyuk. Jadi khusyuk itu nggak ada ilmunya. Ada orang kadang-kadang belajar sholat teknik gerakannya. Oh belum tentu. Khusyuk itu rasa, sesuatu yang Allah titipkan pada manusia yang terdalam. Dan itu tidak dibangun dengan olah jiwa dan olahraga saja. Tapi dibangun dengan satu kesatuan. Kalau Anda ingin khusyuk sholatnya misalnya, ya makanannya diperhatiin dong. Jangan yang halal, yang haram Anda masukkan. Kalau Anda ingin zikir Anda itu bernas di hadapan Allah, mulutnya jangan suka menggibah orang dong. Nah ini satu kesatuan itu yang nanti akan membentuk rasa. Satu contoh Mila, ada orang tanya sama saya, kayak Mila tadi, Pak, ada orang sholat di belakang nggak ngerti, nggak pendidikan katanya, tapi kok nangis? Saya bilang, kenapa kita harus terkejut dengan itu? Saya nonton sinetron dulu, ibu saya dengan ayah saya itu nonton. Gitu. Ibu saya itu nangis. Ayah saya kemudian, ibu saya itu mengkritik ayah saya. Kok nggak nangis sedih kayak gitu? Kata ayah saya, untuk apa nangis? Uang artisnya itu kaya. Ya kan dia jadi gembel itu karena tuntutan peran. Tapi rumahnya bagus di Pondok Indah, kata ayah saya gitu. Nah ketika seperti itu, apa yang membuat ibu itu menangis dan apa yang membuat ayah saya tidak menangis? Rasa kan? Ayah saya tahu ini sekedar acting. Ibu saya menyelami itu seolah dia hidup dalam alam nyata. Makanya artis itu semakin bisa mempermainkan perasaan penonton, actingnya, maka dia akan terangkat. Nah, oleh karena itu sama kan dengan Quran. Kita ini karena tidak mau belajar Quran, tidak akrab dengan Quran, sehingga kita tidak punya ikatan emosional dengan Al-Quran. Tapi orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang bisa memahami bahwa Al-Quran ini hidayah, tanpa makna pun kelembutannya itu akan mendatangkan magnet yang menuntun dia untuk dekat. Gitu. Makanya ya itu bergantung pada aspek dalam hati. Dan itu bisa menjadi indikator nggak sih Pak Kiai? Kadang-kadang gini, kita tuh tinggal kita dengerin Al-Quran deh. Kalau hati kita tersentuh, itu bisa jadi indikator iman kita sehat atau enggak, itu bisa nggak? Indikatornya di sana. Maka kata Imam Ghazali itu, carilah hatimu tuh pada beberapa perkara, tiga perkara. Yang pertama dalam kesendirian. Kamu tetap baik nggak ketika sendiri? Ada banyak kita menjadi orang soleh di tengah keramaian, tapi menjadi orang yang tidak baik dalam kesendiriannya. Yang kedua, dzikril maut, ketika mengingat kematian atau ada kematian. Ketika kita melihat jenazah di hadapan kita, sejauh mana keinginan kita untuk bertaubat dan baik, atau kita tidak lagi peduli dengan kematian. Kan tidak sedikit orang di tengah kematian itu justru bercanda tawa, berbicara bisnis, politik dan sebagainya, padahal dia di depan jenazah. Yang ketiga kata Imam Ghazali itu ketika membaca Al-Quran. Sejauh mana hatimu itu terasa lembut dengan bacaan itu, dorongan kepada sesuatu yang bersifat positif, maka disitulah kita bisa melihat hati kita itu ada pada posisi mana. Wow, Masya Allah. Jadi tiga hal, kesendirian, kemudian mengingat kematian dan baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Wah, dahsyat. Jadi kalau ini adalah poin muhasabah ya sebenarnya Pak Kiai, sambil mengukur sebenarnya iman kita. Makanya ukuran itu tidak butuh orang lain. Kita aja kita sendiri yang mengukur. Kita tidak bisa berdusta dengan ukuran diri kita ketika membaca tiga parameter itu. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam misalnya kita membaca Al-Quran atau kita membaca terjemahan yang mungkin ada terkesan beberapa ayat yang bertentangan. Saya bacakan Pak Kiai. Misalnya ayat tentang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Kemudian ada ayat yang lain yang mungkin berkaitan dengan perintah berjihad membela agama. Soalnya kan kalau berjihad tuh atau sholat gitu, ya itu kan harus. Tapi kan ya sebenarnya kan kalau kita kembali pada ayat sebelumnya, ya sebenarnya nggak ada paksaan dalam agama. Bagaimana mendudukan itu? Ini mungkin kitanya yang masih fakir banget ya dalam itu yang saya sering katakan di Gapai Kemuliaan itu, bahayanya orang belajar dari terjemah. La ikraha fiddin itu artinya dalam tafsir itu tidak ada paksaan buat setiap orang untuk memeluk agama, bukan mengerjakan perintah agama. Tidak ada orang dipaksa untuk masuk Islam, tuh nggak ada. Rasulullah itu kan tidak pernah memaksa orang. Bahkan
ketika Rasulullah itu bersedih karena nggak banyak yang masuk Islam, ma'alaika min hisabihim min syai, itu bukan urusanmu, gitu loh. Karena nggak ada memang hak kamu untuk ini Islam ini, nggak ada itu. Nah, kalau sudah masuk Muslim, itu ada konsekuensinya, kan gitu. Nggak ada yang paksa saya main sepak bola. Tapi kalau saya main sepak bola, kemudian saya harus melatih diri, pemanasan, punya resiko kaki patah, itu karena saya memilih untuk bermain sepak bola. Tidak ada yang memaksa Anda untuk masuk ke dalam agama ini. Tapi kalau Anda masuk ke dalam agama ini, maka agama ini punya aturan. Sederhana kan? Ya, ketika kita masuk ke rumah orang, itu juga nggak ada yang maksa. Tapi begitu saya masuk di dalam rumah orang, saya punya aturan. Mila, ketika kita bertetangga, nggak ada paksaan untuk saya memilih tetangga A, B. Saya bisa beli rumah di mana saja. Tapi begitu saya masuk ke komunitas tertentu, mau menyalakan televisi yang suaranya keras, ingat loh, kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Oleh karena itu, ngartikan ayat tidak boleh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Terus kata istrinya, abang puasa, la ikraha fiddin. Itu malah praktek ayat Al-Quran. Dan itu yang sering terjadi karena kita hanya membaca terjemah atau membaca sesuatu yang terbaca oleh kasat mata tanpa melihat kedalaman makna yang diperintahkan oleh agama. Jadi sebenarnya kita itu dalam belajar Quran tuh harus seperti apa sih Pak Kiai? Artinya mungkin kita yang termasuk masih awam ya, dimulai dari yang mana dulu? Kadang-kadang saya ngejar kuantitasnya dulu, saya pengen baca, saya pengen khatamin yang banyak, atau kita perlu juga untuk kita mendalami? Saya kasih contoh yang mudah aja, dan rasanya Mila nggak sakit hati kalau saya kasih contoh kayak gini. Apa Pak Kiai? Mila jadi host saya di Gapai Kemuliaan. Mungkin di hatinya ada kepikiran, saya kepengen jadi kayak Pak Faiz. Boleh Mila, asal Mila mau melakukan apa yang saya lakukan dulu. Memangnya saya diundang jadi host, jadi narasumber di Gapai Kemuliaan, dikasih pertanyaan itu, tanpa Gapai Kemuliaan ini melihat siapa saya. Ketika Gapai melihat siapa saya, maka dia melihat apa yang dibangun orang ini bertahun-tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, gimana caranya supaya saya bisa memahami Quran dengan benar? Jawaban saya singkat. Kalau Anda seorang santri, datang ke pesantren saya, belajar yang benar. Kalau Anda seorang mahasiswa, ya duduklah di kampus yang benar. Tidak mungkin orang bisa memahami Quran dan Quran itu dalam konteks 1 minggu. Nah, oleh karena itu ada banyak ilmu yang harus dipelajari. Sehingga nanti membaca Quran itu damai. Contoh misalnya, yang ekstrim, yang sering terjadi di masyarakat. Orang mati itu ya udah mati, dikirimin apapun tidak ada manfaatnya, kan dia udah mati. Baca ayat Quran sepotong nih, wa an laisa lil insani illa masa'a. Dan buat setiap orang itu tidak akan mendapatkan perhitungan apapun di akhirat kecuali apa yang dia lakukan. Jadi kalau saya baca Quran, saya kirim pahalanya sama nenek, nggak sampai. Kan itu bukan kerjaan nenek. Nah, ini pemahamannya separuh. Dia nggak baca ayat lain yang sering dibaca. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu menunjukkan doa orang hidup kepada orang meninggal kan sampai. Nah, bagaimana memahami ini? Lihat nih. Ada konteksnya, ada logika bahasanya, ada asbabun nuzulnya, ada sekian macam pemahaman ulama. Sehingga ketika kita temuin ilmu itu, ternyata ayat itu tidak bertentangan. Kalau saya membaca Al-Quran, kemudian saya hadiahkan kepada nenek saya misalnya, maka itu juga bagian misalnya dari usaha nenek saya. Nenek saya mendidik ibu saya. Ibu saya mendidik saya. Adanya saya itu bergantung kepada nenek. Maka sebetulnya yang saya buat kebaikan kepada nenek itu juga bagian dari usaha nenek. Itu logika. Logika yang tanpa itu, kalau saya membaca Quran, maka pahala itu sejatinya punya saya. Kan saya yang dikasih sama Allah. Apa-apa yang menjadi milik saya, kalau saya hibahkan kepada orang lain kan boleh. Apa logika agamanya? Sederhana. Ada orang punya hutang sama saya, mati. Ini bisa nggak masuk surga loh. Karena ada hak adami yang belum selesai. Tapi kalau saya bebaskan,
boleh kan? Kalau saya membebaskan dia dari tanggungan dalam agama itu sah menurut semua pandangan keagamaan, maka saya menghadiahkan pahala saya, bacaan saya kepada orang yang meninggal, selesai. Maka nanti konteks Al-Qur'an wa an laisa lil insani illa ma sa'a dengan Rabbana firlana dzunubana wa ihwanina alladzina sabaquna bil iman, itu akan berjalan selaras. Ya. Siapa yang menyelaraskan ini? Ilmu, betul. Dan kalau kemudian kita masih berada di level kita malas untuk baca Quran, apalagi malas untuk belajar Quran, Pak Kiai, itu jadinya sulit. kita lalai ya. Lalai. Gitu. Padahal itu jatuhnya wajib, Ain. Wajib buat yang dibutuhkan. Jadi kalau Mila baca ayat Quran terkait puasa, besok memang ibadah Ramadan, wajib. Tapi kalau memahami jadi ahli tafsir, itu fardu kifayah. Gitu. Kalau sudah ada orang yang jadi mufassir, ya Mila jangan jadi ahli tafsir. Karena ahli tafsir itu nggak bisa jadi host yang hebat seperti Mila kan gitu. Gapai kemuliaan ini hidup karena ada narasumber yang baik dan juga ada host yang baik. Kalau ini kemudian berganti peran atau serakah, repot. Terus saya menjadi host, misalnya. Mila juga berkeinginan untuk menjadi narasumber. Akhirnya kita tidak fokus kepada apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi biarlah ilmu itu kembalikan kepada mereka yang ahli. Mereka yang tidak ahli cukup mengambil dari mereka yang ahli. Masya Allah. Jadi tetap kemudian tidak menafikan kewajiban kita untuk belajar Quran ya Pak Kiai. Tapi ya itu tadi, ya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Oke, menarik sekali. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali tentunya setelah yang satu ini.